Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar kearsipan yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan materi dengan judul Archival Outreach di Arsip Universitas Gadjah Mada. Makalah ini saya sampaikan pada webinar kearsipan yang diselenggarakan oleh Forum Kearsipan Universitas Gadjah Mada atau Forsipagama pada tanggal 13 Oktober tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Herman Setiawan. Saya adalah Arsiparis Universitas Gadjah Mada. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa arsip memiliki fungsi setidaknya sebagai sumber sejarah dan selain itu sebagai fungsi heritage, di mana makna arsip sebagai sumber sejarah terletak pada konteks penciptaannya dan lebih spesifik lagi pada kebutuhan pencipta arsip sebagai memori organisasi, yaitu mengingat dirinya sendiri, mengingat sesuatu yang lain, dan untuk diingat. Sementara itu, fungsi heritage harus ditelusuri dalam konteks pemanfaatannya masa kini. Warisan budaya merupakan sumber informasi yang membawa pesan masa lalu kepada generasi sekarang ini atau generasi yang akan datang. Meskipun arsip memiliki berbagai fungsi strategis itu, pada kenyataannya arsip di lembaga kearsipan itu jarang diakses ya. Saat ini arsip masih jarang sekali diakses, terutama pada masa pandemik ini. Seperti kita lihat bersama, ini adalah data akses arsip di Arsip Universitas Gadjah Mada selama tahun 2020. Seperti kita lihat bersama, pada bulan April itu adalah titik terendah dari akses arsip, di mana tidak satupun berkas diakses pada bulan itu. Sementara yang tertinggi kita lihat pada bulan November, ada 128 berkas arsip diakses dalam 1 bulan. Diagram ini menunjukkan bahwa akses arsip di lembaga kearsipan di UGM itu masih cukup rendah. Hal ini mungkin disebabkan salah satunya bahwa arsip dan lembaga kearsipan itu belum banyak dikenal di Indonesia. Oleh karena akses arsip sangat sedikit, maka arsip menjadi kurang berdaya guna. Untuk itu perlu sebuah program yaitu yang namanya Archival Outreach Program. Outreach adalah segala sesuatu yang dapat menambah visibilitas, kalau dalam hal ini adalah visibilitas arsip universitas atau lembaga kearsipan. Menurut Richard Pierce Moses, outreach adalah proses mengidentifikasi dan menyediakan layanan kepada konstituensi dengan kebutuhan yang relevan dengan misi repositori, terutama kelompok masyarakat yang kurang terlayani, dan menyesuaikan layanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sementara itu, Oxford Advanced Learners Dictionaries menyebutkan bahwa outreach adalah kegiatan organisasi yang memberikan layanan kepada masyarakat, terutama mereka yang tidak dapat datang ke kantor, rumah sakit, atau layanan-layanan publik lainnya untuk meminta bantuan. Maka perlu dilakukan bantuan terutama secara online. Duranti dan Franz menyatakan bahwa outreach bertujuan untuk mempromosikan repositori.
serta untuk meningkatkan kesadaran tentang arsip secara umum, dan juga mendorong penggunaan koleksi repositori. Selain itu, outreach juga bertujuan untuk membuat orang menjadi lebih nyaman datang atau mengunjungi lembaga kearsipan, sehingga mereka cenderung memberikan donasinya. Bentuk-bentuk kegiatan outreach itu dapat berupa pameran, lokakarya, publikasi, program pendidikan, dan sebagainya. Dapat pula berupa situs web yang dirancang dengan baik, brosur, buletin yang menarik, dan juga siaran pers yang tepat waktu. Selain itu, banyak juga bentuk media sosial yang dapat digunakan seperti blog, Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest, Flickr, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Juga kita kenal YouTube yang dapat digunakan sebagai media outreach. Sarana ini memungkinkan lembaga kearsipan untuk berbagai informasi tentang khasanah arsip dan akuisisi serta kegiatan-kegiatan di masa mendatang. Salah satu bentuk outreach adalah pameran. Pameran adalah salah satu bentuk kegiatan yang dapat menampilkan khasanah arsip yang terekam dalam berbagai bentuk dan media. Namun demikian, pameran foto adalah pameran yang selama ini menjadi favorit pengunjung karena foto dapat menampilkan sesuatu yang mempunyai visualitas yang lebih baik dan lebih menarik daripada arsip-arsip dalam bentuk lainnya. Kita lihat bersama pada gambar sebelah kiri, ini adalah pameran konvensional di arsip Universitas Gadjah Mada, di mana pada pameran ini ditampilkan foto-foto kegiatan di masa lalu. Namun, kegiatan pameran secara konvensional ini mempunyai ancaman, yaitu kerusakan material arsipnya. Bahkan ada ancaman lain, yaitu ancaman kehilangan arsip aslinya. Oleh karena itu, pameran secara virtual ini menjadi pilihan yang lebih baik daripada arsip konvensional, terutama pada masa pandemik ini. Kita lihat di sebelah kanan, ini adalah pameran virtual yang dilakukan oleh arsip UGM. Beberapa karakteristik pameran virtual di antaranya yang pertama adalah lokalisir, yaitu menempatkan pengunjung pameran dalam sebuah konteks dan membuatnya akrab dengan arsip-arsip yang disajikan. Yang kedua adalah relevansi, yaitu untuk menarik banyak pengunjung untuk mengaksesnya dan tertarik pada arsip yang dipamerkan, sehingga mereka tertarik untuk mengakses arsip lebih lanjut di lembaga kearsipan. Yang ketiga adalah interaksi, yaitu memberi pengguna atau pengunjung mereka dimungkinkan untuk berinteraksi dengan aplikasi virtual yang digunakan untuk memamerkan arsip-arsipnya. Yang keempat adalah perawatan, yaitu kemungkinan untuk diperbarui setiap kali. Dan yang kelima adalah aksesibilitas, yaitu bagi masyarakat yang tidak dapat hadir ke tempat pameran, mereka dapat mengaksesnya dari segala tempat. Di antara kelebihan pameran virtual, yang pertama adalah memungkinkan untuk digunakan kembali. Sebagaimana kita ketahui, dalam pameran virtual biasanya yang dipamerkan adalah arsip hasil alih media, sehingga ketika sudah disusun dalam sebuah platform,
maka dapat dimungkinkan digunakan berkali-kali. Kemudian yang kedua adalah meminimalkan kerusakan material arsip, karena arsip yang dipamerkan adalah arsip hasil alih media, sehingga arsip aslinya itu tetap tersimpan di dalam depo arsip secara aman. Yang ketiga adalah hemat biaya, termasuk juga hemat waktu dan tempat, karena biasanya arsip universitas itu apabila pameran secara konvensional biasanya hanya diberikan space sepanjang 9 meter saja, sehingga kami hanya dapat memamerkan 9 foto biasanya itu dalam ukuran 12R. Sedangkan pameran virtual itu dengan space yang tidak terlalu banyak, kita dapat memamerkan arsip hingga puluhan atau ratusan dalam satu frame atau dalam satu kesempatan yang sama. Yang keempat adalah tidak terbatas ruang dan waktu, dalam artian pameran virtual itu dapat diakses dari berbagai tempat dan dapat diakses kapan saja. Berikut ini adalah beberapa pameran virtual yang disajikan oleh Arsip UGM. Kita lihat gambar di sebelah kiri, itu ada pameran UGM dalam pusaran pendidikan yang diterbitkan pada 2 Mei tahun 2021 yang lalu. Kemudian di sebelah bawah itu ada pameran UGM in Memory. UGM in Memory adalah kegiatan-kegiatan UGM di masa lalu yang terjadi pada bulan ini, kemudian juga dipamerkan pada bulan ini pada tahun ini juga. Kemudian gambar di sebelah kanan kita lihat konten Instagram juga memamerkan arsip-arsip yang berisi informasi di masa lalu, kemudian kita sajikan pada saat sekarang ini. Selain pameran, Arsip Universitas Gadjah Mada juga melakukan kegiatan outreach dengan menerbitkan Hasanah Jurnal Pengembangan Kearsipan. Hasanah Jurnal ini menampilkan berbagai artikel yang ditulis oleh masyarakat di dalam bidang kearsipan. Hasanah Jurnal Pengembangan Kearsipan ini diterbitkan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan Mei dan bulan November. Pada bulan November yang akan datang, akan diterbitkan Hasanah Jurnal Pengembangan Kearsipan volume 14 nomor 2. Hasanah Jurnal Pengembangan Kearsipan telah terakreditasi di Sinta peringkat ketiga. Untuk itu, para masyarakat yang ingin menulis di jurnal kearsipan Hasanah Jurnal Pengembangan Kearsipan, kami persilahkan untuk submit ke jurnal kami. Selain jurnal, Arsip UGM juga mempunyai website, yaitu arsip.ugm.ac.id. Di antaranya isinya adalah berbagai berita, kemudian pencarian Hasanah Arsip, panduan-panduan kearsipan, jurnal Hasanah, dan lain sebagainya. Arsip UGM juga memiliki akun YouTube, yaitu Arsip Universitas Gadjah Mada, di mana di akun YouTube tersebut dimuat berbagai kegiatan atau juga ada profil Arsip Universitas Gadjah Mada. Arsip UGM juga menyelenggarakan berbagai webinar nasional kearsipan seperti yang kita selenggarakan pada kesempatan hari ini, di mana kegiatan webinar itu bekerja sama dengan
Forum Kearsipan Universitas Gadjah Mada atau Forsip Agama. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti apabila ada peserta seminar yang memiliki ide atau gagasan untuk kami tampung, nanti silahkan disampaikan bentuk outreach lainnya yang dapat kami selenggarakan di masa-masa mendatang. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.